Semangat pagi, salam sehat selalu untuk Sobat Empati dimanapun berada. Sobat Empati, kalau saya suruh memilih waiter ataupun pelayan rumah makan mana yang terbaik, saya itu pasti memilih rumah makan pelayan di rumah makan Padang. Kenapa coba? Soalnya di mata kepala saya sendiri saya lihat tuh ada pelayan di rumah makan Padang itu dipanggil tuh sama salah satu customer, bang, ada otak nggak? Saya yang denger tuh, kalau saya digituin saya emosi tuh. Ini air kobokan bisa melayang ke customer. Tapi si pelayan tersebut tetap tersenyum loh, dan menjawabnya dengan senyum. Ada, nanti saya sajikan ya ke Uda. Wah, luar biasa. Memang pelayanan rumah makan Padang tuh luar biasa. Berbicara mengenai otak, kita berbicara mengenai cara kerjanya ya. Setelah saya baca-baca beberapa referensi, ternyata cara kerja otak itu sama seperti cara kerja search engine-nya Google gitu ya, atau algoritmanya TikTok gitu ya. Jadi otak akan menempatkan isu-isu hal-hal yang terdepan untuk apapun yang kita akses gitu ya, yang sering kita akses atau yang kita akses paling lama, paling terkini kan gitu ya. Misalnya akhir-akhir ini nih kan kita mengikuti berita mengenai Euro 2020 tuh. Jikalau kita terus akses berita, informasi mengenai Euro, mengenai gol, top scorer, posisi klasemen dan sebagainya, nah otak itu akan menempatkan Euro, pertandingan bola itu di posisi yang terdepan. Jadi pikiran kita akan dipenuhi itu dengan aura yang namanya bola dan aura yang namanya Euro 2020. Makanya nggak heran juga jika banyak orang tuh yang mengakses berita ataupun situs-situs porno tuh sering, frekuensinya sering, intensitasnya tinggi, maka dia akan terkungkung tuh dengan pikiran dan otaknya yang dipenuhi dengan pornografi dan kemesuman. Dan semakin dia mengakses itu lebih sering, dia akan terkungkung dan tidak bisa lepas dari porno tersebut. Jadi seperti itulah cara kerja otak, seperti search engine gitu ya. Nah, dalam kaitan saat ini nih, dengar sana, dengar sini nih, saya banyak cerita, ngobrol juga dengan teman, dengan saudara, bahkan rata-rata banyak yang mengeluh atau khawatir terhadap yang namanya badai tsunami yang kedua itu, pandemi. Ya kan, angkanya jauh lebih luar biasa, lebih gila dibandingin pandemi tahun lalu gitu ya. Tapi kalau saya lihat, saya perhatikan, saya dengar gitu ya, rata-rata yang ngomong, yang khawatir ini adalah karena mereka terus-menerus mengakses berita yang bersifat negatif. Bukan beritanya bohong, tapi berita itu arahnya memang menuju kekhawatiran. Seperti kayak AstraZeneca itu bisa bikin orang mati, ya ada, karena memang ada kasusnya gitu ya. AstraZeneca itu bikin demam berhari-hari, pegel dan sebagainya. Pandemiknya angkanya luar biasa, nggak ketampung tuh di rumah sakit. Virus Delta sekarang yang COVID ini penularannya lebih cepat. Nah kalau itu terus-menerus yang diakses setiap hari, sudah seperti itu, sudah dipastikan tuh seperti search engine, itu akan ditempatkan di halaman terdepan dari otak kita. Jadi kalau di halaman depan, pikiran kita akan dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dampak buruk, dampak mengerikan dari berita-berita yang memang kita akses. Tapi di sisi lain, kalau saya ingat orang-orang yang semangat, orang-orang yang fine, orang-orang yang tangguh, itu adalah orang-orang, kalau saya dengar kita nggak ada dia mengakses berita-berita yang sifatnya mengkhawatirkan negatif. Dia selalu berusaha mencari persoalan duduk berita yang menguatkan dan menyegarkan. Jadi apa yang ditampung, yang kita akses saat ini, itu yang akan menentukan cara kerja, pola kerja kita terkini, ditaruh di halaman paling depan. Dan jika terus-menerus akses tersebut yang kita akses, informasi ataupun beritanya, seperti itulah otak kita akan bekerja, seperti itulah pikiran kita yang akan membuat kita menjadi khawatir, menjadi stres, dan menjadi takut. Jadi guys, kalau mau tetap optimis, tetap semangat, pilihan sih ya cuma dua ya.
membatasi informasi yang sifatnya mengkhawatirkan gitu ya, atau mengakses informasi yang memberikan optimisme, semangat jauh lebih banyak dari informasi yang mengkhawatirkan. Jikalau informasi yang positif tersebut lebih banyak, lebih sering kita akses, itu yang akan menjadi di halaman depan, dan itulah yang akan membawa kita kepada semangat, optimisme, menggantikan dari kekhawatiran dan ketakutan. Tetap optimis guys, di tengah pandemik yang luar biasa saat ini. Yang penting kita menjaga diri, kita akses berita yang menguatkan, supaya imun kita kuat, dan kita dimampukan untuk melewati badai tsunami yang kedua di negeri yang kita cintai ini. Salam sehat selalu, sampai bertemu di episode selanjutnya.